Visible Crisis Center atau FCC merupakan sebuah layanan di bawah unit CDC yang bertanggung jawab dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada warga Visible. FCC dibentuk untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual. Sebelum kita mengenalkan FCC lebih jauh, yuk kita kenali apa sih yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu. Kekerasan seksual adalah semua tindakan, percobaan, ajakan, dan atau ancaman tindakan seksual, termasuk merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, seksualitas, identitas gender, dan atau ekspresi gender seseorang yang dilakukan secara paksa tanpa konsen. Konsen merupakan sebuah persetujuan yang jelas dan diberikan secara sukarela untuk melakukan sesuatu. Karena itu, konsen menjadi elemen yang sangat penting dalam menentukan apakah dalam relasi terjadi kekerasan seksual atau tidak. Perhatikan contoh video konsen berikut. Mi, apa kabar? Halo John. Kok kamu agak menghindar gitu sih? Kayak sama siapa aja. Kan kita temenan. Iya, aku kan dari dulu emang nggak nyaman John kalau dipeluk tiba-tiba kayak gitu. Lain kali tanya dulu ya. Oke deh Mi, makasih ya udah ngasih tahu aku. Sekarang boleh nggak? Udah lama banget nih kita nggak ketemu. Oke deh, kangen nih. Percakapan tersebut merupakan contoh skenario mengenai persetujuan atau konsen. Persetujuan adalah syarat utama yang penting dalam setiap hubungan, bahkan di level pertemanan dan tidak selalu berhubungan dengan aktivitas seksual. Amy mengatakan pada Jono mengenai batasan pribadi atau personal boundaries, dan Jono mendengar serta menghargai permintaannya. Dalam situasi ini, kedua orang yang terlibat mengerti dan setuju dengan satu sama lain mengenai aksinya. Nah, dalam memberikan konsen, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. 1. Diberikan oleh orang dewasa. 2. Dinyatakan secara jelas, bukan asumsi. 3. Diberikan tanpa paksaan dalam kondisi sepenuhnya sadar. 4. Spesifik. 5. Dapat ditarik kembali. 6. Terlepas dari relasi antar pelaku. Selanjutnya, jenis kekerasan seksual apa aja sih? Secara sederhana, kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi 1. Kekerasan visual. 2. Kekerasan verbal. 3. Kekerasan fisik. 4. Kekerasan virtual, yang lebih dikenal dengan sebutan kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Perlu diingat bahwa berbagai kekerasan seksual tersebut dapat terjadi pada semua orang, terlepas dari jenis kelamin, ekspresi gender, identitas gender, dan orientasi seksualnya. Teman-teman, kita semua dapat berkontribusi untuk mencegah dan menangani tindak kekerasan seksual bersama. Bagaimana caranya? Untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual, kita dapat bersama melakukan upaya pencegahan dengan meningkatkan self-awareness, menetapkan batasan diri dalam hubungan atau set your boundaries, jangan menolerir sexist jokes, selalu meminta dan memberi konsen sebelum melakukan sesuatu. Dan jangan lupa, stop victim blaming. Lalu, ketika kekerasan seksual terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Your role matters. Coba kita perhatikan video berikut. Look, man, when you see something and it doesn't look right. Imagine you're at a party. Do you see someone who may have had too much to drink? Is someone paying her unwanted attention or isolating her from her friends? What would you do? When you see a risky sexual situation, it's time to step up and step forward. Bystander intervention can stop sexual assault before it happens. You can choose to step up in a way that feels right for you. You can step up and be direct. You can ask if the victim needs help. Hey, are you okay? Or can I give you a ride home?
If you know the perpetrator, ask him or her to leave the potential victim alone. Hey man, she looks drunk. You need to back off. You can step forward and create a distraction. Strike up a conversation. Don't I know you? I think you're in my history class. Or, you guys want to order pizza? Creating a distraction gives people the chance to cool down or even walk away. Maybe you don't think you have the power or the skills to manage the situation. You can step up and call for help. In that case, engage more allies like a mutual friend or the party host. Remember, step forward safely for your sake and for the person you want to help. The goal of bystander intervention is always to keep the problem from escalating. When you choose to be an active bystander, you become part of the solution. Let's all step up and step forward. Everyone needs to show up to prevent sexual assault. Apabila kamu menjumpai tindak kekerasan seksual di sekitarmu, perhatikan situasi keamanan diri dan penyintas. Apabila memungkinkan, segera bantu penyintas dengan menjadi active bystander, yaitu melakukan direct, delegate, distract, delay, dan document untuk mengamankan bukti. Setelah itu, laporkan kejadian. Apabila temanmu bercerita jika ia telah mengalami kekerasan seksual, dengarkan ia sepenuhnya tanpa menghakimi. Katakan bahwa apa yang terjadi sepenuhnya bukan salahnya, terlepas dari mana ia, bagaimana ia berpakaian, dan apa yang ia lakukan. Tawarkan dan temani apabila ia ingin melaporkan atau mengakses layanan pemulihan. Apabila kamu menjadi korban kekerasan seksual, jangan menyalahkan diri sendiri. Bercerita dan mintalah bantuan kepada pihak yang kamu percaya. Seperti teman, sahabat, psikolog, atau FCC untuk menemani dan membantu pemulihan kondisimu. Nah, di Visible Crisis Center, kamu dapat 1. Melaporkan dan memproses kasus hingga implementasi sanksi bagi pelaku. 2. Mendapatkan layanan pendampingan dan pemulihan, baik pemulihan medis, psikologis, dan hukum. Dan 3. Berdiskusi mengenai isu-isu kekerasan seksual untuk menambah pengetahuan dan self-awareness. Semua ini adalah upaya bersama untuk menciptakan ruang aman di Visible, karena kita memiliki kontribusi yang sama dalam mewujudkan ruang aman Visible. Visible Crisis Center dapat diakses melalui Mari bersama kita ciptakan lingkungan kampus yang aman dan inklusif. Salam hangat dari FCC. Baik, akan saya mulai acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, selamat pagi, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara webinar series ketiga Visible Crisis Center, dan terima kasih telah meluangkan waktunya, dan semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Puspa, sebagai staf divisi edukasi dan sosialisasi dari Visible Crisis Center, akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Nah, acara pada pagi hari ini diadakan oleh Visible Crisis Center UGM yang bertajuk Difabel dan Kekerasan Seksual. Pembicara pada hari ini adalah Pak Sarlis Zulhendra, anggota tim advokasi dari Yayasan Segar Indonesia, dan yang kedua ada Alexander Farel, ya, merupakan wakil mahasiswa Difabel Netra UGM, serta ada juru bahasa isyarat yang akan membantu jalani acara pada hari ini, yaitu Kak Mada dan Kak Desi Ayu. Agenda hari ini akan diawali oleh pemaparan dari pembicara 1 dan 2, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Selama jalannya acara, peserta diharapkan untuk menonaktifkan audio selama acara berlangsung dan diharapkan untuk menyalakan kamera. Kemudian, pada saat sesi tanya-jawab, teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat dengan format institusi, strip nama,
kemudian dilanjutkan oleh pertanyaan, atau silahkan klik tombol raise hand, dan jika namanya disebut atau dipersilahkan untuk open mic untuk bertanya secara langsung. Akan disediakan pula merchandise berupa e-money untuk penanya terbaik, dan juga diharapkan untuk mengisi presensi untuk dapat mengklaim sertifikat yang akan diberikan oleh panitia. Kemudian, di akhir acara akan ditutup dengan sesi bersama, sesi foto bersama, hingga acara selesai nanti. Acara selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator, Kak Yosef, silahkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Puspa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih bagi semua peserta dan para pembicara yang telah hadir di webinar series 3 Visipol Crisis Center kali ini yang bertema difabel dan kekerasan seksual. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yosef Budi Kurniawan, bisa dipanggil Yosef, dari Divisi Edukasi dan Sosialisasi Visipol Crisis Center UGM yang akan memoderatori webinar pada pagi hari ini. Mungkin buat yang belum tahu tentang Visipol Crisis Center atau FCC, akan saya jelaskan secara sekilas. Jadi, Visipol Crisis Center atau FCC ini merupakan sebuah layanan di bawah unit Career Development Center atau CDC Visipol UGM yang bertanggung jawab dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada warga Visipol UGM. FCC ini memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah menyediakan layanan pelaporan, penanganan, dan pendampingan kasus kekerasan seksual, dan yang kedua adalah menyelenggarakan kegiatan edukasi dan sosialisasi mengenai kekerasan seksual di lingkungan Visipol UGM. Nah, webinar series ini merupakan implementasi fungsi yang kedua, yaitu edukasi dan sosialisasi mengenai isu-isu kekerasan seksual yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai topik yang akan dibahas. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang FCC, bisa langsung aja ke Instagramnya, yaitu @visipolcrisiscenter, di mana di sana itu banyak sekali konten-konten seputar kekerasan seksual. Oke, langsung lanjut aja ke pembahasan webinar kali ini. Tema webinar series 3 hari ini sangat menarik untuk kita bahas dan kita diskusikan, yaitu tentang difabel dan kekerasan seksual. FCC telah mengundang dua pembicara yang luar biasa. Yang pertama adalah perwakilan dari Sigap Indonesia, yaitu Pak Sarli Suhendra, SHMH, atau bisa kita panggil Pak Sarli. Dan yang kedua adalah Alexander Farel, atau bisa kita panggil Farel, yang merupakan mahasiswa difabel Netra UGM. Nah, mungkin bisa kita sapa dulu ya. Halo Pak Sarli dan Farel, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas Yosef. Sehat selalu. Ya, selamat pagi Mas. Oke, terima kasih. Selain kita kedatangan dua pembicara yang luar biasa nih, ada yang baru dan spesial nih di webinar series kali ini. Seperti yang telah disampaikan Puspa di awal tadi, yaitu kami turut mengundang juru bahasa isyarat atau JBI, yaitu Mbak Mada dan juga Mbak Desita, agar penyampaian webinar kali ini tuh lebih inklusif dan aksesibel bagi teman-teman kita yang mengalami keterbatasan pada pendengaran. Oke, lanjut. Seperti yang telah dijelaskan oleh MC Puspa tadi, bahwa akan ada sesi tanya-jawab setelah sesi pemaparan materi oleh kedua pembicara kita. Dan akan dipilih beberapa penanya terbaik untuk mendapatkan door prize dari kami. Jadi, jangan lupa untuk menyiapkan pertanyaan, bisa ditulis di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand saat sesi tanya-jawab nanti. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan materi yang pertama. Pembicara pertama kita kali ini yaitu Pak Sarli, merupakan tim advokasi Sigap Indonesia yang secara garis besar akan memaparkan materi tentang pengalamannya dalam menangani korban kekerasan seksual yang dialami oleh difabel. Dipersilakan Pak Sarli untuk memperkenalkan Sigap Indonesia secara sekilas, karena mungkin ada teman-teman di sini yang belum tahu, lalu kemudian bisa langsung memaparkan materinya. Terima kasih. Terima kasih Mas Yosef atas waktu yang kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Visipol Crisis Center UGM yang telah menyelenggarakan acara ini. Tentu sangat keren acaranya. Terlebih kemudian dalam acara pagi ini juga disediakan juru bahasa isyarat. Saya sangat mengapresiasi sekali karena itu bagian penting dalam pemenuhan hak-hak difabel, hak-hak penyandang disabilitas.
Selanjutnya, saya akan sedikit sekilas begitu memperkenalkan soal sigap Indonesia. Saya adalah salah satu anggota tim advokasi di sigap. Sehari-hari pekerjaan saya memang sebagai seorang advokat, sebagai seorang pengacara yang cukup sering menangani kasus-kasus penyandang disabilitas. Sigap sendiri, kalau kita bicara secara histori, itu berdiri sudah cukup lama sebenarnya, sejak tahun 2003, dan berdiri di Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 5 Mei 2003, gitu ya. Sigap berdiri tentu memiliki cita-cita, memiliki tujuan, kenapa kemudian lembaga ini didirikan. Lembaga non-pemerintah yang sifatnya independen dan non-partisan begitu. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk memperjuangkan hak-hak difabel, untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Hak-hak dalam berbagai hal, dalam berbagai isu. Bisa dalam hak-hak dalam kependidikan, hak-hak di bidang sosial, hak-hak di bidang kesehatan, terutama hak-hak difabel di bidang hukum. Kita cukup lama sebenarnya mendapatkan atau membangun kultur yang justru itu sangat diskriminatif buat kawan-kawan difabel. Jadi kalau kita baca lagi historinya, dulu kita punya undang-undang yang namanya adalah Undang-Undang Penyandang Cacat. Tapi undang-undang ini sudah dihapus, sudah tidak berlaku lagi. Dan ketika kita bicara bagaimana kemudian undang-undang itu menyikapi kawan-kawan difabel, tentu tidak bisa dipisahkan dari paradigma yang ada dalam undang-undang tersebut. Jadi orang-orang yang memiliki hambatan, terus kemudian orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus, itu telah terlebih dahulu mendapatkan stempel sebagai orang yang cacat. Dan stempel itu akhirnya melekat pada kultur kehidupan sosial masyarakat kita, dan itu mempengaruhi cara pandang kita terhadap kawan-kawan difabel. Tanpa kita sadari, dalam kehidupan sosial kita begitu ketemu dengan kawan difabel, kawan-kawan penyandang disabilitas, kita sudah punya pikiran yang memberikan stempel kepada mereka cacat karena mereka cacat, gitu ya. Lalu dianggap mereka tidak punya kemampuan sama sekali. Itu cara pandang lama. Nah, itulah kemudian salah satu alasan kenapa kemudian sigap berdiri. Tentu lagi-lagi tujuannya adalah untuk memperjuangkan hak-hak difabel, hak-hak penyandang disabilitas. Sigap sendiri bergerak dalam banyak hal. Kami juga selain melakukan pendampingan terhadap difabel, terhadap penyandang disabilitas, kami juga bergerak misalkan mewujudkan desa inklusi. Kami juga desa inklusi di wilayah DIY itu sudah ada beberapa percontohan, ya kan, desa inklusi yang kemudian tata pemerintahan di desa itu sudah cukup aksesibel. Kita mengubah sistem tata pemerintahan desa yang dulunya sangat tidak aksesibel, sangat tidak inklusif, sangat eksklusif gitu. Kita ubah menjadi desa yang inklusi, dan kita sampai sekarang masih berjuang untuk mewujudkan desa inklusi. Termasuk kemudian dalam bidang lain, kami juga memperjuangkan pendidikan yang inklusif buat kawan-kawan difabel, kawan-kawan penyandang disabilitas. Dan memang karena ini berkaitan dengan profesi saya sebagai seorang advokat, tentu saya lebih banyak kegiatan saya di soal pendampingan kawan-kawan penyandang disabilitas, kawan-kawan difabel dalam menangani kasus.
Sekilas itu tentang sigap Indonesia. Kami juga punya media kampanye namanya Solider, bisa diakses, YouTube-nya juga ada. Kalau ditanya kantor sigap di mana, kantor sigap domisilinya ada di Jalan Wonosari di Desa Sendang Tirto. Kawan-kawan bisa berkunjung ke sana untuk kita diskusi bagaimana kemudian perjuangan kawan-kawan difabel, kawan-kawan penyandang disabilitas. Itu sekilas yang bisa saya sampaikan soal sigap Indonesia. Lalu yang kedua, saya masuk langsung ke soal difabel dan kekerasan seksual. Saya ingin bercerita tentang pengalaman kami menangani suatu kasus, yang mana nanti dari pengalaman ini, dari cerita ini, kawan-kawan bisa mendapatkan gambaran bagaimana kemudian modus kekerasan seksual itu terjadi, bagaimana kemudian karakter kasusnya gitu ya, dan kawan-kawan bisa mengambil pelajaran sebenarnya dari kasus ini, terutama bagaimana kemudian menangani atau mencegah agar kekerasan seksual itu tidak terjadi di lingkungan pendidikan tinggi atau di kampus. Kami Sigap Indonesia mulai menangani kasus itu sejak tahun 2012. Jadi kami pernah mendampingi suatu kasus di mana korbannya adalah seorang perempuan. Dia penyandang disabilitas, retardasi mental yang terkategori sebagai disabilitas intelektual. Dia juga punya hambatan bicara dan mendengar. Jadi kalau kita sebutkan yang bersangkutan itu tidak hanya single disability, tapi dia kita anggap pada waktu itu multi disabilitas, karena dia selain retardasi mental, dia juga memiliki hambatan dalam berbicara dan mendengar. Yang bersangkutan adalah siswa di salah satu SMA luar biasa di Sukoharjo. Pada waktu itu dia sekolah di sana, dan kami mendapatkan aduan terkait kasus itu, lalu kami dampingi yang bersangkutan. Singkat cerita, setelah kemudian kami persiapkan segala sesuatunya, segala kebutuhan terkait dengan korban, lalu berproses di kepolisian, berproses cukup lama di kepolisian itu karena kita menghadapi tantangan yang cukup berat, karena kita menghadapi kondisi di mana aparat penegak hukum kita sangat diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Belum apa-apa, belum penyelidikannya dimulai, tapi sudah punya sikap yang diskriminatif kepada kawan-kawan penyandang disabilitas. Karena dengan alasan tidak bisa berkomunikasi, keterangannya tidak bisa dipercaya, lalu kemudian hal-hal lain yang itu justru menyudutkan kawan-kawan penyandang disabilitas atau kawan-kawan di yang bersangkutan ini. Setelah kita investigasi, kita menyimpulkan bahwa yang bersangkutan ini adalah korban kekerasan seksual. Bentuknya adalah pemerkosaan dan pencabulan pada waktu itu. Peristiwanya yang berhasil kita identifikasi pada waktu itu adalah sebanyak 6 kali. Dan dari cerita itu, setelah kemudian kita berproses di kepolisian, terus kemudian berkasnya dilimpahkan kepada kejaksaan, dan sempat lama tertahan di kejaksaan karena lagi-lagi kita berhadapan pada aparat penegak hukum dan prosedur yang sangat tidak aksesibel. Sangat tidak aksesibel. Tidak aksesibelnya bisa dari segi aksesibilitas fisik, misalkan bangunan gedung, sarana prasarana dan lain sebagainya, termasuk tidak aksesibelnya prosedur hukum. Misalkan contohnya adalah soal keterangan yang bersangkutan, apakah bisa dipercaya dan lain sebagainya. Itu kita hadapi.
Sampai pada akhirnya kita bisa meyakinkan pihak kepolisian dan kejaksaan bahwa proses ini sudah cukup panjang dan kita sudah menyediakan banyak sekali akomodasi yang layak bagi korban, termasuk soal pendamping, penerjemah bahasa isyarat, lalu kita juga hadirkan ahli, kita periksakan yang bersangkutan, kita jelaskan retardasi mentalnya itu seperti apa, kategorinya seperti apa, hambatannya apa saja, itu kita berhasil jelaskan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan sampai akhirnya perkara itu disidangkan. Nah, ada yang perlu saya sampaikan di sini, yaitu soal bagaimana kemudian modus itu terjadi. Karena hari ini kita bicara soal difabel dan kekerasan seksual pada lingkungan pendidikan. Saya pikir ada kesamaan karena peristiwa ini juga terjadi di lingkungan pendidikan. Itu terjadi di sekolahan gitu ya. Dan pelakunya adalah gurunya sendiri. Dalam 6 peristiwa ini terlihat bagaimana kemudian peran aktif dari seorang pelaku yang dari jauh-jauh hari itu sudah mempersiapkan diri untuk melakukan kekerasan seksual tersebut. Bahkan dia mencoba misalkan untuk semacam membuat kegiatan palsu gitu ya buat kawan-kawan, buat korban, karena pada waktu itu dia meminta agar ada kegiatan ekstrakurikuler, lalu dibikinlah kegiatan ekstrakurikuler itu, dan begitu selesai dia meminta kepada korban untuk tidak langsung pulang, tapi untuk menunggu dulu di sekolah gitu, karena ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Itu salah satu yang salah satu cara yang dilakukan oleh pelaku. Sampai pada akhirnya melalui pembicaraan pada waktu itu dia bertemulah dengan korban, lalu disitulah kekerasan seksual itu terjadi. Dia menggunakan handphonenya, dia memperlihatkan handphonenya di mana di handphone guru tersebut itu banyak tersimpan video-video asusila dan lain sebagainya, lalu dia tunjukkan kepada korban, lalu dia minta kepada korban untuk mempraktekkan dan sebagainya, sampai terjadi selama 6 kali. 1, 2, 3 itu terjadi di sekolahan, selebihnya ada terjadi di luar sekolah. Pertanyaan menarik pada waktu itu adalah, kenapa kok korban tidak menolak? Ini pertanyaan umum yang sering kami terima, baik itu di lingkungan pihak kepolisian maupun kejaksaan. Pertanyaan ini sebenarnya berangkat dari ketidakpahaman mereka. Kenapa kemudian kawan-kawan penyandang disabilitas itu, khususnya yang retardasi mental, dia tidak bisa menolak. Dia tidak bisa menolak peristiwa yang pada saat itu dia hadapi. Nah, kawan-kawan mesti memahami retardasi mental itu apa. Salah satu karakternya adalah dia memiliki hambatan soal adaptasi. Dia lambat dalam mengadaptasi sesuatu. Dia sangat lambat misalkan mencerna sesuatu. Dan pada waktu kejadian itu, memang korban tidak sama sekali tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu adalah kejahatan. Sampai kemudian setelah kita lakukan pendampingan, ya kan, termasuk pendampingan dari seorang psikolog, baru dia memahami bahwa itu adalah kejahatan. Baru dia bisa mengekspresikan dirinya kepada pelaku bahwa dia marah, dia tidak terima dengan perilaku itu. Jadi, dan peristiwa itu sama sekali tidak diketahui oleh tenaga pendidik yang lain, oleh guru-guru yang lain, sampai pada akhirnya itu mencuat, ya kan, kasus itu naik, baru kemudian guru-guru yang lain menyadari, oh ada kasus seperti ini di sekolah kita, dan kasus itu pun terungkap
pertama kali ketika kemudian korban mengeluhkan sakit pada kelaminnya gitu. Dia berkeluh kesah kepada ibunya bahwa dia mengalami sakit dan lain sebagainya. Terus kemudian ibunya cerita, ibunya bertanya ada apa dan lain sebagainya. Terus sampai pada akhirnya ibu korban itu menduga kuat bahwa anaknya sudah jadi korban kekerasan seksual. Kami berproses sampai kemudian sidang selesai, putus begitu, yang bersangkutan dihukum 10 tahun penjara. Nah, dari kasus itu kita bisa mengambil banyak pelajaran sebenarnya. Misalkan bagaimana relasi kuasa antara seorang guru dengan murid. Kita juga bisa mengambil pelajaran bagaimana kemudian hambatan dan kesulitan kawan-kawan difabel itu justru bisa sangat rentan dijadikan korban kekerasan seksual. Hambatan yang dialami oleh kawan-kawan penyandang disabilitas tidak hanya misalkan difabel intelektual, tapi bisa juga difabel sensorik, bisa juga difabel mental gitu, bisa juga difabel fisik. Itu kemudian dijadikan kondisi yang sangat rentan. Itu celah bagi mereka untuk melakukan kekerasan seksual. Nah, kondisi seperti itu yang mesti kita jaga. Kita antisipasi bagaimana kemudian kekerasan seksual di kemudian hari, khususnya di lingkungan pendidikan tinggi kita, itu tidak terjadi. Nah, Sigap sendiri sejak 2012, sejak menangani kasus itu, sampai hari ini, kita masih sering mendampingi kawan-kawan difabel, khususnya yang jadi korban kekerasan seksual. Kalau kita bicara soal apa saja bentuk dari kekerasan itu, kita bisa lihat di slide, ada banyak sekali bentuk atau jenis kasus kekerasan seksual itu. Ada pelecehan seksual, ada pemaksaan perkawinan, ada pemaksaan aborsi, intimidasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, ada perkosaan, ada pencabulan. Kalau dihitung secara angka, maka memang kami lebih banyak mendampingi korban perkosaan pencabulan. Ada memang pemaksaan perkawinan itu ada, misalkan korban yang diperkosa, lalu keluarganya meminta agar ya sudah korban dan pelaku dikawinkan, itu pernah kami dampingi. Lalu pemaksaan pelecehan seksual juga pernah kami dampingi. Pelecehan itu banyak sekali, bisa secara verbal, bisa juga dalam bentuk lain, secara virtual, itu juga bisa terjadi. Lalu kemudian intimidasi seksual itu juga pernah kami dampingi, ya kan? Ada banyak bentuk lah, dan itu semuanya bagian dari kekerasan seksual. Lanjut, ya kalau kita bicara soal tantangan ya, soal tantangan dalam proses pendampingan hukum, ada beberapa hal yang dalam materi saya sampaikan. Pertama, soal sarana prasarana fisik dan mobilitas yang tidak aksesibel. Ini jadi masalah yang umum terjadi. Kita bisa cek langsung misalkan bagaimana bangunan gedung kepolisian, bangunan gedung kejaksaan, bangunan gedung pengadilan kita yang mungkin 5-7 tahun lalu itu sangat tidak aksesibel. Misalkan buat kawan-kawan pengguna kursi roda, mereka tidak bisa akses bangunan tersebut karena tidak disediakan RAM misalkan, atau tidak disediakan guiding block untuk kawan-kawan netra. Lalu banyak sekali sarana prasarana yang tidak aksesibel. Tapi 1-3 tahun terakhir ini kita sudah cukup banyak memberikan masukan kepada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk meminta mereka untuk mengubah, untuk mendorong mereka agar
menciptakan sarana prasarana bangunan gedung yang aksesibel buat kawan-kawan difabel. Dan kawan-kawan bisa cek salah satu pengadilan negeri yang jadi percontohan di Indonesia, itu adalah Pengadilan Negeri Wonosari, di mana sarana prasarana dan bangunan gedungnya itu sudah cukup aksesibel. Baik itu kawan-kawan pengguna kursi roda maupun kawan-kawan netra, karena di sana informasi semuanya bisa diakses, ada screen reader, ada informasi yang sifatnya video audio visual yang semuanya bisa diakses oleh kawan-kawan, termasuk kemudian bisa masuk ke ruang persidangan sangat aksesibel, disediakan juga guidance block buat kawan-kawan netra. Tapi itu belum terjadi di seluruh bangunan gedung atau bangunan pengadilan di Indonesia. Hanya sedikit saja yang baru seperti itu. Kalau kita mungkin cek pengadilan lain di Sumatera, mungkin belum seaksesibel. Dan ini adalah salah satu tantangan kita dalam mendampingi kawan-kawan penyandang disabilitas. Saya punya ketua tim advokasi di Sigap itu namanya Mbak Purwanti. Dia adalah difabel polio. Jadi ketika kami mendampingi, yang bersangkutan itu selalu menggunakan kursi rodanya. Saya teringat dulu ketika kami awal-awal melakukan pendampingan, dia harus naik ke lantai 2 itu dengan cara merangkak, itu sudah kami alami. Ketika kemudian bangunan gedung bangunan gedung kepolisian dan kejaksaan tidak aksesibel buat dia yang menggunakan kursi roda, maka satu-satunya cara yang dia mau lakukan adalah itu dengan cara merangkak. Dia nggak mau diangkat begitu, digendong, dia nggak mau. Dan ini ada kaitannya juga sebenarnya dengan etiket berinteraksi dengan kawan-kawan difabel atau dengan kawan-kawan penyandang disabilitas. Selain soal sarana prasarana yang tidak aksesibel, ada juga soal perilaku aparat penegak hukum yang diskriminatif. Tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Salah satu yang sering sekali terjadi itu misalkan ada kawan-kawan difabel yang pengen atau yang ingin melapor ke pihak kepolisian karena dia sudah jadi korban pencurian misalkan. Tapi ketika lapor di kepolisian, dia mendapatkan tindakan atau perilaku yang diskriminatif. Bagaimana kamu bisa mengetahui bahwa yang melakukan pencurian itu si A, padahal kamu sendiri nggak bisa melihat? Pernyataan-pernyataan seperti itu cukup sering muncul. Dan itu sering dialami oleh kawan-kawan difabel netra. Itu salah satu bentuk perilaku aparat penegak hukum kita yang diskriminatif. Ada banyak contoh lain sebenarnya, termasuk soal bagaimana APH itu, aparat penegak hukum itu ragu terhadap keterangan-keterangan kawan-kawan difabel intelektual misalkan, difabel mental, mereka tidak yakin dengan keterangan dan lain sebagainya. Lalu soal hukum dan prosedurnya yang tidak inklusif, ini juga terjadi. Juga ada hambatan teknologi, informasi, dan komunikasi yang tidak aksesibel. Ini juga sebagian besar masih terjadi sampai hari ini, di mana kawan-kawan tidak bisa mengakses informasi yang ada di kepolisian, mengakses informasi yang ada di kejaksaan, mengakses informasi yang ada di pengadilan misalkan. Nah, yang terakhir ini terkait dengan stigma terhadap penyandang disabilitas. Lagi-lagi kultur penegakan hukum kita itu masih sangat buruk, bisa dibilang seperti itu, karena tidak aksesibel, karena kemudian menganggap misalkan orang-orang dengan disabilitas intelektual itu tidak bisa memberikan keterangan, kesaksiannya tidak bisa dipercaya. Orang-orang misalkan dengan difabel intelektual dengan mudahnya dianggap sebagai orang misalkan gila gitu. Itu masih cukup sering terjadi. Dan mereka tidak memahami bagaimana kemudian berinteraksi, etiket berinteraksi dengan kawan penyandang disabilitas. Mereka tidak memahami bagaimana kemudian cara prosedur yang harus dilakukan untuk menjelaskan yang bersangkutan ini difabel apa saja hambatannya, misalkan, apa saja ragamnya, bagaimana pola komunikasinya.
Pola komunikasi juga salah satu poin penting. Karena tidak semua kawan-kawan tuli, misalkan kawan-kawan tunggu bicara, ketika dihadirkan juru bahasa isyarat misalkan, belum tentu semua mereka paham. Karena tidak semua kawan-kawan tuli itu misalkan memahami bisindo, memahami CB dan lain sebagainya. Yang di Sukoharjo ketika kami hadirkan penerjemah, gitu ya, itu komunikasinya nggak bisa berlangsung. Karena ternyata penerjemah yang dibutuhkan itu adalah penerjemah yang memahami, yang dekat dengan dia dalam kehidupan sehari-hari, yang memahami bahasa dan gestur dia. Tapi ada juga memang kawan-kawan tuli yang dia memahami bisindo, memahami CB, dan ketika dihadirkan penerjemah bahasa isyarat dia juga ikut memahami. Nah, itu tantangan dalam proses pendampingan hukum yang selama ini cukup sering kami dapati, gitu ya. Lalu selain soal difabel dan penyandang disabilitas, lalu tantangan dalam proses hukum, gitu ya, yang perlu juga dipahami dalam konteks kita mendampingi kawan-kawan difabel itu mengenai prinsip-prinsip perlindungannya. Kalau kita baca di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, salah satu yang disebutkan itu adalah soal prinsip aksesibilitas, di mana prinsip ini harus ada, harus dipenuhi. Apa itu aksesibilitas? Aksesibilitas adalah salah satu prinsip yang harus diwujudkan dalam setiap proses peradilan. Dan aksesibilitas itu sendiri adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Bisa aksesibilitas fisik, bisa aksesibilitas dalam hal komunikasi, bisa juga dalam hal lain. Lalu bagaimana kita mengetahui apa saja sebenarnya yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas ketika kemudian kita dampingi. Makanya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu ketika kita akan mendampingi kawan-kawan difabel, itu diminta untuk dilakukan pemeriksaan. Baik itu kepada ahli, baik itu kepada psikolog, baik itu kepada dokter yang bisa menjelaskan yang bersangkutan ini disabilitasnya apa, dia difabel apa, dia punya hambatan apa saja, dia punya ragam apa, dia punya pola komunikasi seperti apa, dan apa saja alat bantu yang dibutuhkan. Makanya kalau kami mendampingi kawan-kawan itu terlebih dahulu yang kami lakukan. Dan pemeriksaan itu sendiri itu disebut dengan penilaian personal. Jadi itu kami lakukan penilaian personal itu, entah itu ke ahli, entah itu ke dokter, entah itu ke psikolog, gitu ya. Kita periksakan ke sana biar kita memahami dia itu disabilitasnya apa, ragamnya apa, hambatannya apa, pola komunikasinya seperti apa, gitu ya. Termasuk apa saja alat bantu yang dibutuhkan. Nah, baru dari sana setelah dilakukan penilaian personal baru kita bisa mendampingi misalkan yang bersangkutan untuk dimintakan keterangan di hadapan kepolisian, di hadapan penyidik misalkan. Oh, ketika kita tahu bahwa dia ini adalah tuli, difabel tuli atau rungu wicara, maka kemudian kita perlu menghadirkan juru bahasa isyarat. Juru bahasa isyarat yang seperti apa? Nah, lagi-lagi kembali ke penilaian personalnya. Apakah dia memahami bisindo? Apakah dia memahami CB misalnya? Maka penerjemah yang kita hadirkan adalah penerjemah yang memahami pola komunikasi tersebut. Termasuk soal hal-hal lain yang dibutuhkan ya. Kami pernah misalkan mendampingi kawan-kawan kawan difabel mental yang dia kesulitan dalam dalam fokus gitu ya. Ketika dia bercerita, dia butuh alat peraga misalkan seperti kalender dan lain sebagainya untuk menjelaskan kapan peristiwa itu terjadi, seperti itu. Jadi ada banyak sekali aksesibilitas yang dibutuhkan dalam setiap proses pendampingan.
apa saja aksesibilitasnya, lagi-lagi itu kembali kepada penilaian personal. Termasuk soal prinsip pemenuhan soal akomodasi yang layak. Kita sekarang ini dalam konteks peradilan, kita sudah punya peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2020, yaitu tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Ini juga jadi salah satu acuan kita ketika kita melakukan pendampingan terhadap kawan-kawan penyandang disabilitas. Saya pikir terkait dengan pendampingan hanya itu yang bisa disampaikan. Terakhir mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap difabel di lingkungan pendidikan tinggi. Saya sangat mengapresiasi sekali dengan adanya Visipol Crisis Center ini. Kawan-kawan di Visipol tentu belajar dari masa lalu. Bagaimana UGM misalkan beberapa tahun yang lalu sempat ramai gara-gara adanya kasus kekerasan seksual, di mana pelakunya adalah mahasiswa di kampus itu, dan berdirinya misalkan adanya Visipol Crisis Center ini tentu salah satu cara kita, salah satu upaya untuk menciptakan ruang aman, ruang ramah dan aman. Kalau menurut saya ramah dan aman bagi kawan-kawan difabel, khususnya di Visipol. Ya. Nah, bulan Maret yang lalu, kami di Sigap itu pernah diundang oleh Kementerian Pendidikan untuk hadir dalam suatu acara. Acaranya adalah uji publik rancangan peraturan kementerian terkait dengan pencegahan kekerasan seksual di pendidikan tinggi. Kami hadir di forum itu, dan mungkin kawan-kawan bisa cek draftnya sudah sampai mana sekarang. Karena menurut saya itu juga sebagai salah satu terobosan yang baik dari Kementerian Pendidikan untuk membentuk peraturan kementerian terkait dengan pencegahan kekerasan seksual di pendidikan. Pada waktu acara itu kami diminta untuk memberikan banyak masukan terkait dengan peraturan kementerian itu. Salah satu yang kami usulkan adalah soal bagaimana kemudian prinsip-prinsip perlindungan penyandang disabilitas atau kawan-kawan difabel itu terinternalisasi dalam statuta kampus atau tata tertib fakultas. Dan itu direspon sangat baik oleh kawan-kawan Kementerian Pendidikan. Jadi selain kemudian kawan-kawan di Visipol Crisis Center terus melakukan kampanye agar terciptanya kampus ramah dan aman dari kekerasan seksual, ya, terus melakukan tadi yang disebut oleh moderator, edukasi dan sosialisasi agar Visipol UGM menjadi ramah dan aman gitu. Upaya-upaya seperti ini harus terus dilakukan dengan berbagai kegiatan yang inovatif gitu dan melibatkan banyak kawan-kawan mahasiswa, termasuk tentu dosen dan pengelola kampus. Salah satu yang kami usulkan pada waktu itu soal memasukkan prinsip perlindungan penyandang disabilitas dalam statuta kampus. Ini juga bagian penting agar kemudian terbangun komitmen yang sama, baik itu antara pengelola kampus, dosen, dan semua para mahasiswa. Termasuk soal tata tertib di fakultas, misalkan tata tertib perkuliahan seperti apa, tata tertib misalkan ada kegiatan di luar kelas misalkan, itu juga perlu dibentuk. Ini upaya atau salah satu upaya kita agar kekerasan seksual itu tidak terjadi di lingkungan kita. Dan yang terakhir itu soal pemenuhan aksesibilitas dan akomodasi yang layak dalam pendidikan. Kawan-kawan juga bisa baca, kita sudah punya PP nomor 13 tahun 2020, itu mengenai pemenuhan akomodasi yang layak di lingkungan pendidikan. Kawan-kawan juga bisa baca itu, di mana di salah satu pasalnya itu disebutkan soal pentingnya peran pendamping bagi seorang penyandang disabilitas dalam misalkan mengikuti pendidikan. Dulu saya sempat nonton
video dan baca beberapa tulisan gitu ya. Bagaimana kemudian di negara maju ketika kemudian dalam kegiatan sekolah itu ada peran seorang penerjemah bahasa isyarat di dalam satu ruangan. Jadi setiap satu kelas itu ada penerjemah bahasa isyarat ketika kemudian kelas berlangsung gitu ya. Itu sangat bagus sekali dan semoga saja Visipol UGM bisa mewujudkan itu. Karena salah satu yang harus dipenuhi itu adalah soal aksesibilitas dan akomodasi yang layak dalam pendidikan. Kawan-kawan mungkin itu untuk awalan yang bisa saya sampaikan. Nanti kita perbanyak diskusi saja dalam di akhir acara nanti kita lebih banyak diskusi bagaimana kemudian penanganan kasus-kasus kekerasan seksual, apa saja kemudian tantangan dalam mendampingi difabel gitu ya. Itu uraian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sarli atas pemaparan materinya yang sangat komprehensif dan sangat menarik bagi kita semua. Kita semua sudah menerima materi tentang fenomena kekerasan seksual terhadap difabel. Pak Sarli sudah membagikan satu cerita yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dalam memahami difabel, di mana banyak sekali tantangan-tantangan dalam proses, baik itu penyelidikan, pendampingan hukum, dan lain-lain. Karena mungkin teman-teman kita yang difabel memiliki keterbatasannya masing-masing dalam menyampaikan apa yang mereka alami maupun apa yang mereka rasakan, sehingga bukan hal yang mudah untuk memahami fenomena kekerasan seksual yang dialami difabel ini. Juga tentang perlunya kampanye kampus yang ramah dan aman dari kekerasan seksual bagi semua warga kampus tanpa terkecuali, termasuk untuk teman-teman kita yang difabel. Menarik sekali untuk kita bahas lebih jauh lagi nanti di sesi tanya-jawab. Selanjutnya kita akan beralih ke pembicara yang kedua kita, tapi sebelum itu saya mau menyampaikan bahwa proses pemaparan materi yang kedua ini sedikit berbeda ya dengan konsep seperti mungkin bisa dibilang talk show yang disebutnya. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh pembicara kedua kita, yaitu Alexander Farel. Jadi Alexander Farel atau bisa kita sebut Farel ini merupakan mahasiswa difabel netra UGM, yang mana dia juga punya ketertarikan juga dengan isu-isu kekerasan seksual, dan hari ini akan membagikan pandangannya kepada kita. Langsung saja kita sapa. Halo Farel. Ya, halo Mas Yosef. Ya, gimana kabarnya? Tuhan baik, sehat-sehat. Oke, aku udah menyiapkan beberapa pertanyaan buat Farel ya, dan mungkin Farel bisa langsung menjawabnya. Yang pertama, menurut Farel nih, bagaimana sih kerentanan teman-teman difabel dalam menjadi korban kekerasan seksual gitu? Oke, menurut aku pribadi gitu ya, cukup rentan ya, karena emang kasus kekerasan seksual sendiri itu emang ya sampai sekarang masih banyak terjadi, dan apalagi buat untuk teman-teman difabel gitu ya semakin rentan lagi gitu, karena ada beberapa alasan sih yang bisa aku ambil gitu ya. Yang pertama tuh emang seperti yang udah diceritain Pak Sarli tadi juga, stigma masyarakat terhadap teman-teman difabel itu juga masih buruk gitu ya, apalagi dulu sempat ada istilah penyandang cacat gitu ya, mungkin sampai sekarang masih ada sebagian yang masih istilahnya masih terpaku pada istilah itu gitu. Jadi belum inklusif dan belum terbuka terhadap teman-teman difabel, dan dari stigma-stigma yang buruk itu kayak misalnya teman-teman difabel kurang tidak bisa melakukan ini atau sulit untuk berkomunikasi atau segala macam, itu timbul bisa jadi timbul persepsi dari ini, mungkin dilihat dari perspektif pelakunya juga, mungkin timbul persepsi kalau mereka tuh bisa dalam tanda kutip dimanfaatkan untuk bisa istilahnya menjadi korban kekerasan seksual gitu ya. Terus kemudian yang kedua juga karena keterbatasan yang dimiliki teman-teman difabel juga itu beberapa bisa jadi orang-orang berpikir kayak teman-teman difabel tuh mungkin sulit mengomunikasikan apa yang dia alami waktu misalnya dia mengalami kekerasan seksual, terus dia sulit untuk mengomunikasikan yang dia alami, terus kemudian
dari sisi difabel netra misalnya itu mungkin dia ketika dia mengalami pelecehan seksual gitu dia jadi susah untuk mengidentifikasi pelakunya, bagaimana ciri-cirinya. Padahal kan kalau dalam penegakan hukum itu masih jadi masih cukup penting itu untuk ya, yang selama ini kita tahu kan saksi itu adalah orang yang mengalami yang melihat dan mendengar peristiwanya secara langsung gitu ya, meskipun udah diperluas juga definisi dari saksi itu jadi orang yang pernah yang mengalami kejadian itu aja, tapi masih banyak juga yang belum bisa menerima gitu kalau teman-teman difabel itu menjadi saksi, jadi masih rentan dan dalam penegakannya pun juga masih banyak tantangannya gitu seperti yang diceritakan Pak Sarli tadi. Jadi itu masih sangat rentan ya, dan terutama lagi kalau melihat secara umum juga untuk perempuan ya, karena tidak dipungkiri kekerasan seksual itu juga bisa dialami oleh laki-laki, tapi secara umum kita lihat masih banyak kasus kekerasan seksual itu terjadi pada perempuan, dan perempuan difabel itu menjadi memiliki dua kerentanan gitu ya, dia perempuan dan dia difabel itu menjadikan dia semakin menjadi dalam tanda kutip menjadi target gitu untuk pelaku-pelaku kekerasan seksual seperti itu, Mas. Oke, aku setuju banget sih sama Farad ini bahwa teman-teman kita yang difabel itu kan memiliki keterbatasan ya dalam mungkin menyampaikan kronologi peristiwanya, dan dari situ mereka akan mendapatkan stigma-stigma dari mulai tidak dipercayai masyarakat dan sebagainya, mungkin gitu ya. Dan mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana Farel menyikapi isu dan potensi kekerasan seksual yang dialami teman-teman difabel? Mungkin apa yang Farel lakukan untuk mencegahnya dan sebagainya, mungkin bisa dijawab. Menyikapinya, mencegah terjadinya kekerasan seksual gitu ya, mungkin jujur selama ini selama yang saya alami sekarang ini emang belum pernah bertemu langsung, mendengar cerita langsung dari teman-teman difabel yang mengalami kekerasan seksual gitu, terutama yang di UGM. Mungkin harapanku juga mungkin semoga belum pernah emang nggak pernah terjadi gitu ya, tapi kalau memang sudah udah ada yang terjadi dan emang belum terungkap itu, semoga bisa pihak-pihak terkait bisa lebih peka terhadap kasus-kasus itu. Terus untuk dari aku pribadi, kalau ada teman yang mungkin mengalami itu juga, mungkin aku pasti akan mendengarkan cerita mereka, maksudnya mereka apa yang mereka alami sebagai sesama difabel juga yang mungkin lebih paham juga tentang bagaimana cara mereka menyampaikan dan segala macam gitu. Mungkin aku bisa lebih relate ke mereka juga, terus bakal aku arahin ke pihak-pihak yang lebih berkompeten lah, karena ya aku di sini cuma masih sebagai mahasiswa ya, belum punya kapasitas untuk membantu lebih jauh. Mungkin bakal aku arahin ke pihak-pihak yang lebih berwenang gitu. Terus selain bantu juga untuk mencegahnya yang pasti membantu mengedukasi juga, terutama tentang hak penyandang difabel secara umum ya, nggak cuma dalam hal kekerasan seksual aja, tapi memang isu-isu terkait difabel ini kan masih bisa dibilang belum terlalu banyak dipahami gitu oleh masyarakat. Masih banyak anggota masyarakat yang masih belum paham atau awam tentang hak-hak penyandang disabilitas, atau tentang misalnya tentang ragam disabilitasnya, tentang kebutuhan teman-teman difabel gitu, masih banyak yang belum paham ya. Jadi dengan kapasitas sebagai mahasiswa difabel juga aku istilahnya mungkin bisa paling banyak berkontribusi di bidang itu. Terus untuk nanti bisa lebih lanjutnya bisa lebih edukasi tentang kekerasan seksual dan yang lain-lain juga gitu. Kurang lebih gitu sih, Mas. Oke. Lalu menurut Farel nih,
kekerasan seksual itu kan bisa terjadi di mana saja, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus gitu. Mungkin gimana sih cara untuk mencegahnya gitu? Atau mungkin Farah punya usulan program agar kekerasan seksual di kalangan difabel itu bisa dicegah gitu? Oke, mungkin aku bisa ambil dari dua sisi ya, dari sisi teman-teman difabelnya sendiri dan dari sisi masyarakat atau orang di luar teman difabel ini. Mungkin dari teman difabelnya sendiri itu bisa lebih mungkin bukan langsung dari teman difabelnya, mungkin dari teman-teman orang-orang terdekatnya, misalnya keluarga, itu bisa lebih meningkatkan sex education-nya ya, karena memang yang selama ini kita tahu kan sex education itu masih di masyarakat tuh kadang masih dianggap tabu gitu ya, dalam keluarga misalnya. Itu jadi hal itu sangat penting gitu untuk agar anak-anak, terutama teman-teman difabel juga tuh lebih paham tentang seksualitas, tentang privasinya dia, tentang apa yang harus dilakukan kalau dia mengalami kekerasan seksual. Itu sangat sangat penting gitu untuk edukasi dari yang paling kecil dulu, misalnya dari keluarga gitu. Terus dari keluarga juga harus tadi memahami kebutuhan dari anak-anak difabelnya juga. Terus kalau misalnya dia menunjukkan tanda-tanda kalau dia mengalami hal yang tidak mengenakan gitu, tidak harus nggak cuman kekerasan seksual gitu, misalnya dia mengalami bullying atau apa gitu, orang-orang terdekatnya harus peka juga ke teman difabel ini juga, agar ya bisa segera ditangani gitu, karena emang kalau udah terlanjur berkepanjangan pasti akan dampaknya bakal lebih buruk lagi gitu. Terus itu kalau dari sisi keluarga difabelnya. Kalau dari institusi, mungkin karena ini aku sebagai mahasiswa bicara di kampus gitu, aku lihat sangat diperlukan semacam unit pelayanan khusus gitu yang menangani masalah-masalah kekerasan seksual. Di UGM aku lihat udah ada ULT khusus kekerasan seksual, dan di Visipol sendiri sekarang udah ada Visipol Crisis Center juga. Aku apresiasi juga buat teman-teman FCC semuanya, karena ya, ini salah satu bentuk mengantisipasi masalah-masalah kekerasan seksual gitu. Terus dan beberapa kali aku udah sempat bilang juga di acara-acara sebelumnya, kalau di UGM tuh sekarang juga dalam proses membentuk unit layanan disabilitas gitu. Semoga bisa segera terrealisasi, agar nanti kalau ada masalah-masalah terkait teman-teman difabel, termasuk juga kekerasan seksual, bisa ada wadah untuk menangani itu. Dan untuk kekerasan seksual sendiri, nanti misalnya dari unit pelayanan yang khusus menangani kekerasan seksual bisa lebih membuat kebijakan yang lebih inklusif juga dengan bantuan dari ULD, agar teman-teman difabel juga bisa terbantu, terfasilitasi untuk misalnya melaporkan atau meminta perlindungan dari unit layanan yang memang khusus di bidang kekerasan seksual itu. Kurang lebih begitu sih, sama mungkin kembali lagi ke kesadaran masing-masing ya, dari teman-teman di Sivitas Akademika di UGM dan mahasiswa, dosen, dan semuanya juga itu harus mulai membangun kesadaran juga tentang isu ini, tentang isu kekerasan seksual ini, terutama juga untuk teman-teman difabel, agar kita juga sama-sama paham gitu dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual itu, terus gimana cara menanganinya, gimana cara mencegahnya, dan segala macam itu kembali ke masing-masing juga sih. Itu penting juga untuk masing-masing orang itu juga paham tentang hal-hal itu gitu. Itu Mas, kurang lebih dari aku. Oke, kalau bisa aku simpulkan mungkin ada dua jawaban. Yang pertama, lebih ke edukasi dan sosialisasi mengenai fenomena difabel maupun fenomena kekerasan seksual itu sendiri ya, untuk meningkatkan awareness kita tentang fenomena tersebut gitu. Lalu yang kedua, pembentukan unit layanan di kampus untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan teman-teman kita yang difabel gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih Alex
Alexander Alex atas jawabannya yang Makasih, Mas. sangat insightful dan membuka wawasan kita semua tentang perspektif Farel sendiri dalam melihat fenomena kekerasan seksual yang dialami oleh teman-teman kita yang difabel gitu. Oke, Siap, terima selanjutnya kasih, Mas. langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab. Sekali lagi saya ingatkan bahwa akan ada door prize bagi beberapa penanya terbaik. Jadi buat teman-teman yang mau tanya bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau juga bisa raise hand lalu on mic untuk menyampaikan pertanyaannya dan kita akan milih penanya terbaik gitu dan akan mendapatkan 2 jawaban dengan perspektif yang berbeda dari Pak Sarli dan juga Farel itu sendiri. Oke, mungkin pertanyaan pertama dari Teguh Kristianto dari USU. Izin bertanya, berdasarkan pengalaman sigap, apakah prevalensi kasus pelecehan seksual kaum difabel lebih banyak pada komunitas yang mencampurkan interaksi terus-menerus kaum difabel dengan masyarakat non-difabel, semisal korban pelecehan seksual difabel di sekolah umum, apakah lebih banyak dibandingkan dengan tempat lainnya? Apakah ini artinya fasilitas khusus seperti SLB dapat dijamin lebih baik dan aman ke depannya untuk mencegah kasus yang sama berulang lagi? Terima kasih. Mungkin dari Pak Sarli dulu bisa menjawab. Oke, selama kami mendampingi kawan-kawan difabel, lebih banyak memang kekerasan seksual itu terjadi di lingkungan, justru di luar dari lingkungan pendidikan, di luar sekolah dan lain sebagainya. Jadi yang peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan itu ada, gitu ya. Tapi kalau kita bicara persentase, justru lebih banyak kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan di mana kawan-kawan difabel itu berinteraksi dengan masyarakat umum. Misalkan di pedesaan, terus kemudian di tempat kerja, seperti itu. Kalau sigap misalkan itu lebih banyak peristiwanya terjadi misalkan di pedesaan, di mana kemudian korban itu korban dan pelaku itu bertetanggaan begitu ya. Terus kemudian pelakunya juga sudah mengetahui pekerjaan sehari-hari korban itu seperti apa, lalu diikuti dan sampai kemudian peristiwa kekerasan seksual itu terjadi. Nah, salah satu yang menurut saya tantangan berat itu adalah di banyak kasus yang kita dampingi ya, salah satu kultur yang masih kita temui di masyarakat kita itu adalah ketika kawan-kawan difabel itu semacam sengaja gitu dibiarkan terlantar, dibiarkan berjalan kemana-mana, tidak ada kepedulian dari keluarga, itu juga kami dapati. Jadi ada juga yang memang difabelnya tinggal di rumah, terus kemudian ada pihak keluarga, lalu ketika pihak keluarga keluar untuk berbelanja atau untuk bertani begitu, pelaku karena sudah mengetahui kehidupan sehari-hari dari difabelnya, dia coba melakukan itu juga pernah jalan. Jadi ya yang namanya pelaku kejahatan tentu dia akan selalu mencari kesempatan agar kemudian bisa berbuat jahat tadi ya. Dan bagian ini yang kemudian sering kita kritisi kepada pihak pemerintah desa setempat, misalkan bagaimana kemudian bisa memberikan perlindungan kepada kawan-kawan difabel yang tinggal di desa, karena karakter satu desa dengan desa lainnya itu kan juga cukup berbeda. Ada desa yang kemudian jarak antara satu rumah dengan rumah yang lainnya itu cukup jauh, ada yang padat gitu ya, di mana kemudian pengawasan dari pihak keluarga juga kurang, pengawasan dari pihak pemerintah desa setempat juga kurang gitu. Dan kalau ditanyakan mana yang lebih banyak, ya memang kami
selama ini lebih banyak misalkan mendampingi kawan-kawan difabel yang menjadi korban kekerasan seksual itu memang dari segi lingkungan, dia bercampur, dia tinggal di pedesaan, gitu. Juga pernah terjadi misalkan di lingkungan pekerjaan, lagi-lagi relasi antara atasan dan staf misalkan, itu juga pernah kami dapati. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Sarli atas jawabannya. Mungkin kalau menurut Farel nih, kira-kira dari pengalamannya gimana sih? Apakah SLB itu lebih bisa membuat Farel merasa aman dari kekerasan seksual atau gimana nih kira-kira? Kalau menurutku pribadi mungkin di SLB itu mungkin lebih ke ini ya, apa, orang-orang di situ kan pasti udah lebih paham, lebih aware tentang cara-cara berinteraksi dengan teman-teman difabel, cara komunikasinya dengan teman-teman difabel pasti udah lebih paham, dan pasti fasilitasnya juga lebih memadai gitu. Jadi mungkin yang bisa dibilang lebih baik di SLB itu mungkin itu ya, karena ya emang orang-orangnya terlatih buat berinteraksi dengan difabel gitu, lebih paham gitu. Kalau di tempat-tempat umum mungkin atau di sekolah umum mungkin lebih apa ya, belum sepaham itu kalau daripada di SLB. Tapi kalau masalah kekerasan seksualnya sendiri, saya setuju juga dengan Pak Sarli tadi. Memang apa ya, pelaku kejahatan itu bisa ada di mana saja gitu, bahkan di lingkungan terdekat. Jadi sebenarnya enggak terlalu pengaruh juga sih apa ya, kalau antara di sekolah umum atau SLB kalau menurut aku pribadi, karena emang itu tadi, pelaku kejahatan bisa dari mana aja, dan kalau ada kesempatan pasti mereka pasti akan berusaha melakukan itu. Tapi kalau dalam hal fasilitas atau pelayanan dan segala macam di SLB memang lebih paham gitu sih. Itu Mas. Oke, terima kasih Farel atas jawabannya. Ini sudah ada yang raise hand. JR Faizal mungkin bisa langsung unmute dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya diskusi kita pada kesempatan kali ini yang disampaikan oleh kedua narasumber kita terkait dengan kekerasan terhadap difabel. Nah, memang kalau kita lihat ketika kita mengesampingkan dulu terkait dengan pembicaraan kekerasan terhadap difabel. Yang pertama itu yang terpenting adalah bagaimana fasilitas publik sebenarnya ini, fasilitas publik terhadap difabel ini yang kelihatannya masih kurang. Apalagi kalau kita melihat dari kalangan sekolah tinggi atau universitas di Yogyakarta sendiri, belum semua kampus itu memfasilitasi terhadap difabel. Seperti itu. Nah, yang memang tampak secara kasat mata bagi kami, universitas yang benar-benar memfasilitasi terhadap difabel itu di UIN Sunan Kalijaga. Nah, itu mulai dari kita datang, mau masuk ke masjid, mau masuk ke kampus atau ke kelas, itu benar-benar terfasilitasi. Termasuk masuk ke beberapa ruangan lainnya. Artinya seperti itu. Nah, ini. Nah, balik ke terhadap kekerasan difabel ini, memang ini menjadi persoalan tersendiri. Artinya di dalam makosid syariah itu ada istilahnya, dalam hukum Islam itu ada istilahnya melindungi diri, melindungi jiwa. Nah, bagaimana seseorang itu dapat melindungi dirinya sendiri? Nah, ini kan jadi persoalan sendiri juga. Artinya mohon maaf ketika teman-teman difabel yang mohon maaf nih, dia tidak bisa melihat secara langsung. Nah, ini kan jadi persoalan. Artinya memang bentuk-bentuk perlindungan seperti ini yang harusnya dilakukan oleh orang di sekitarnya yang tidak memiliki kekurangan seperti itu. Nah, ini yang memang harusnya dari pemerintah kita yang harusnya memiliki aturan yang jelas-jelas terhadap perlindungan kekerasan bagi difabel ini. Nah, masuk ke dalam konteks pembicaraan kekerasan terhadap seksual bagi difabel ini sendiri kan memang
ya beberapa kasus memang sempat terjadi, ya ini kan memang menjadi apa namanya polemik sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana kita ini sebagai mahasiswa yang memang harusnya bergerak bersama, artinya untuk apa namanya ya membantu teman-teman yang difabel ini, bagaimana setiap mereka ini mendapatkan fasilitas. Nah, itu yang terpenting, mendapatkan fasilitas bagi difabel, apapun bentuknya seperti itu. Nah, kira-kira kalau dari apa namanya sigap ini kira-kira bisa enggak ini artinya untuk ya artinya meneruskan seperti apa kira-kira model apa namanya perlindungannya kah, model fasilitas terhadap difabel ini yang kira-kira bisa apa namanya diperbantukan. Baik, begitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Sarli. Ya, terima kasih. Sigap sendiri kan memang sudah cukup sering ya bekerja sama dengan instansi pemerintahan, baik itu di tingkat kabupaten, baik itu di tingkat provinsi, maupun dengan lembaga-lembaga pendidikan. Misalkan hari ini saja kami kerjasama dengan Universitas Atmajaya terkait dengan soal perlindungan difabel, soal peradilan inklusif, gitu ya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang saat ini riset di Sigap untuk melakukan penelitian sudah sejauh mana peradilan kita itu inklusif. Ya. Kerjasama itu sudah cukup sering, dan soal sarana prasarana, soal aksesibilitas, soal fasilitas tadi yang disebut. Kalau kita merujuk pada aturan gitu, memang yang punya kewajiban untuk pemenuhan terkait dengan aksesibilitas dan sarana prasarana itu kan adalah pemerintah. Dalam hal ini UGM sebagai lembaga pendidikan tentu memiliki kewajiban untuk memenuhi aksesibilitas di kampusnya. Nah, mungkin yang perlu dicek kembali adalah misalkan di lingkungan Visipol saja, yang lingkungan terkecil gitu, sudah sejauh mana aksesibilitas yang disediakan? Apakah semua bangunan gedung yang ada di Visipol gitu, itu sudah bisa diakses oleh kawan-kawan pengguna kursi roda misalkan? Apakah kemudian sudah disediakan RAM? Apakah sudah disediakan guidance block misalkan sesuai standar untuk kawan-kawan netra misalkan? Atau aksesibilitas lainnya? Nah, pemenuhan itu gitu ya, itu yang umum sekali. Soal RAM, soal guidance block, itu hal-hal yang menyangkut aksesibilitas fisik. Itu sangat umum sekali. Oleh karenanya ada hal-hal lain yang juga perlu diketahui oleh kampus. Oleh karenanya kampus harus punya data itu. Pertanyaan saya, apakah UGM itu sudah punya tuh data kawan-kawan difabel di fakultas mana saja, jurusan mana saja, apa saja aksesibilitasnya, selain yang aksesibilitas yang sifatnya umum tadi, gitu ya. Termasuk nih kawan-kawan di Visipol UGM misalkan, sudah punya belum data berapa banyak sih kawan-kawan difabel yang ada di Visipol? Karena kalau kita merujuk misalkan pada peraturan pemerintah tadi soal akomodasi yang layak dalam pendidikan, maka kawan-kawan harus untuk kampus bisa mewujudkan apa saja akomodasi yang layaknya, maka kawan-kawan harus tahu terlebih dahulu apa saja kemudian aksesibilitas yang dibutuhkan, apa saja kemudian akomodasi yang layak yang dibutuhkan oleh kawan-kawan semua. Nah, peran kami sebenarnya kalau di Sigap itu mendorong kampus
ya kan, mendorong kampus, mengkritik kebijakan kampus kalau seandainya kebijakan itu sangat tidak inklusif buat kawan-kawan difabel. Kalau misalkan sampai detik ini misalkan akomodasi yang layak, aksesibilitasnya itu belum terwujud, nah kami mengkritisi itu, mendorong agar kampus-kampus tidak hanya di DIY tapi di seluruh Indonesia itu memberikan aksesibilitas, memenuhi aksesibilitasnya, lalu juga memenuhi akomodasi yang layak. Dan saya pikir kalau tadi dicontohkan kampus UIN misalkan di Sunan Kalijaga, ya memang di UIN sendiri dalam banyak hal misalkan bangunan gedungnya sudah aksesibel. Kalau kita masuk ke masjidnya itu sudah aksesibel. Terus kemudian termasuk ketika kalau kita sholat Jumat di sana misalkan itu sudah ada JBI-nya di samping di samping orang yang berkhutbah misalkan. Karena saya juga cukup sering sholat Jumat di situ. Ya itu bagian dari pemenuhan soal akomodasi yang layak. Jadi selain kemudian kampusnya harus membuka diri, harus mengubah pola pikir juga soal perlunya perlindungan bagi kawan-kawan difabel, tidak hanya di aspek soal hukum, tidak hanya di soal kekerasan seksual, tapi dalam banyak hal, dalam pemenuhan kegiatan belajar mengajar, pendidikan soal kuliah dan lain sebagainya, itu juga harus dipenuhi. Makanya menurut saya selain soal pola pikir yang harus diubah, terus kemudian kampusnya juga harus terbuka terhadap masukan, kritikan dan lain sebagainya. Ya kami juga di luar terus-menerus mendorong tidak hanya instansi pemerintah, tapi juga lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pendidikan seperti UGM. Mungkin itu Mas, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sarli atas jawabannya. Mungkin kita bisa beralih ke pertanyaan selanjutnya. Sudah ada yang raise hand, Anissa Komaria, bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Komaria dari Unuja Jatim. Izin bertanya kepada Bapak Serli, yaitu selama pandemi COVID-19, akses penyandang disabilitas makin sempit dan hampir terjadi di seluruh sendi kehidupan. Kemungkinan mereka untuk mengakses pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan dilibatkan dalam komunitas semakin kecil. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kita melihat ada sebuah kasus seorang perempuan difabel terpapar COVID-19, kemungkinan tidak mendapatkan dukungan dari keluarganya, lalu pada akhirnya dilantarkan atau tidak diberi perawatan. Nah, bagaimana cara agar kita Mungkin bisa diulang pertanyaannya. Tadi agak sedikit terputus sepertinya. Apa yang harus dilakukan ketika kita melihat ada sebuah kasus seorang perempuan difabel terpapar COVID-19, kemudian tidak mendapatkan dukungan dari keluarganya, lalu akhirnya dilantarkan atau tidak diberi perawatan. Nah, bagaimana cara agar kita melindunginya? Oke, mungkin bisa dijawab secara singkat, Pak Sarli. Ya, yang namanya orang sakit kan tentu semua orang yang ada di sekitarnya itu punya kewajiban untuk melindungi. Jadi tidak hanya keluarga, kalau keluarga kemudian melantarkan, ya kita semua yang ada di sekitarnya itu harus memberikan akses perawatan dan lain sebagainya. Nah, soal kemudian keluarganya yang menelantarkan dan lain sebagainya, ini saya coba menjawab juga pertanyaan lain yang ada di chat ya. Soal bagaimana kemudian sikap keluarga yang tidak mau dan lain sebagainya. Jadi kami di Sigap itu ketika menerima pengaduan atau laporan dugaan adanya kekerasan seksual yang dialami oleh kawan-kawan difabel, kami itu nggak langsung kemudian komunikasi dengan yang bersangkutan,
lalu menanyakan kronologisnya seperti apa. Enggak begitu. Jadi yang pertama kali kami lakukan adalah itu membangun komunikasi. Kalau bisa langsung sama korbannya, syukur. Tapi selama ini kami membangun komunikasi dengan orang-orang sekitar. Bisa itu kalau kemudian di rumah, bisa dengan keluarga. Kalau misalkan kasusnya itu terjadi di lingkungan pekerjaan, bisa juga dengan kawan-kawan kerjanya. Kita perlu membangun komunikasi itu terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ketika kemudian kita sudah membangun komunikasi, kita perlu menyampaikan kita dari mana, terus kemudian berkenan tidak kalau kemudian kami di sini. Hal-hal yang sederhana seperti itu harus disampaikan. Jadi begitu kita datang ke rumah korban, misalkan ketemu dengan keluarganya, kita nggak langsung nanya kronologisnya seperti apa, Bu. Enggak begitu. Jadi kita perlu membangun komunikasi, membangun komitmen bersama. Ini ke depannya dari pihak keluarga maunya seperti apa. Karena memang ada dari pihak keluarga itu, dan ini berlaku umum ya, tidak hanya di kawan-kawan difabel. Kawan-kawan yang tidak difabel pun ketika jadi korban kekerasan seksual, ada yang dia takut untuk melapor. Karena misalkan khawatir nanti ketika menghadapi proses hukum, justru akan mendapatkan pelecehan untuk sekian kalinya. Makanya kita perlu melakukan penguatan, baik itu terhadap korbannya maupun kemudian keluarganya. Kita harus memberikan penjelasan. Bagaimana proses hukum kita, bagaimana komitmen kita selaku pendamping, misalkan. Itu perlu kita jelaskan. Termasuk upaya apa saja yang dibutuhkan oleh pihak korban, misalkan. Upaya apa saja yang kita lakukan agar kebutuhannya terpenuhi. Itu juga harus kita jelaskan. Nah, kalau komunikasi itu sudah terbangun dengan sangat baik, ya kan, kita juga membangun komunikasi bicara soal komitmen ke depan seperti apa, ya kan. Nah, baru karena kronologis itu misalkan terkait dengan kawan-kawan difabel intelektual maupun mental misalkan. Itu untuk melakukan mencari tahu kronologisnya seperti apa itu juga tidak mudah. Apalagi misalkan kalau kawan-kawan difabel mental kondisinya lagi relate, misalkan lagi kambuh gitu, maka kita akan mengalami tantangan yang cukup berat. Nah, perlu dilakukan setelah komunikasi tadi terbangun, ya kan. Terus kita juga udah bangun komitmen yang baik dengan keluarga, termasuk dengan korban, gitu ya. Nah, baru kita melakukan misalkan tadi penilaian personal. Kita periksakan dulu yang bersangkutan. Yang bersangkutan ini difabelnya apa. Meskipun memang ketika kita tadi komunikasi di awal ya, kita kan dapat tuh cerita dari keluarga, yang bersangkutan ini difabelnya ini, dia punya hambatan bicara seperti ini, dia punya hambatan pendengaran seperti ini. Nah, untuk kepentingan proses hukum, maka kemudian perlu kita periksakan. Kita tanyakan ke ahli, ini difabelnya apa, dia punya hambatan seperti apa, pola komunikasinya seperti apa, hal-hal apa saja yang kemudian bisa membuat dia kambuh misalkan. Nah, itu perlu juga kita ketahui. Jadi jangan kita berkomunikasi dengan korban ketika kondisinya dia sedang kambuh. Nah, itu nggak akan bisa membangun komunikasi yang efektif. Makanya tahapan-tahapan tadi itu perlu dilalui, perlu ditempuh. Jadi jangan kita dapat pengaduan tiba-tiba langsung datang ke rumahnya, langsung tanyain kronologisnya gimana misalnya. Ya nggak begitu. Itu kekeliruan pendekatan menurut saya. Itu keliru di sana. Jadi termasuk kawan-kawan yang yang bukan difabel pun ketika kemudian kita tahu ada kasus kekerasan seksual di sana dan orang datang ke rumah misalkan alasannya bersimpati dan lain sebagainya, tapi ujung-ujungnya nanyain kronologis, belum apa-apa udah nanyain kronologis, itu hal yang nggak baik sebenarnya. Dan bagi kita yang sering mendampingi itu harus dihindari. Jadi di awal itu perlu membangun komunikasi terlebih dahulu. Kita perlu menjelaskan diri kita ini siapa. Karena ada di beberapa kawan difabel itu yang dia cukup resisten terhadap orang-orang yang baru dia kenal. Nah, ini juga jadi catatan dan masukan buat kawan-kawan di
Visible Crisis Center ya, misalkan terima aduan dan lain sebagainya, itu membangun komunikasi itu penting. Misalkan tidak bisa membangun komunikasi langsung dengan korbannya, dengan pengadu misalkan. Nah, kawan-kawan di Visible Crisis Center itu bisa komunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Siapa nih teman terdekatnya misalkan, siapa nih teman satu kelasnya, siapa sih teman satu kosnya. Itu terlebih dahulu dilakukan, membangun komunikasi seperti itu. Mungkin itu Mas Yosef. Oke, terima kasih Pak Sarli. Mungkin karena keterbatasan waktu, mohon maaf tidak semua pertanyaan ini bisa terjawab. Dan satu pertanyaan terakhir untuk Farel ya, ini saya ambil dari pertanyaan Citra Mutiara dan juga Ajiwan. Menurut Farel nih, gimana sih biar teman-teman yang difabel itu berani untuk mengungkapkan apa yang dialaminya gitu. Dan dari Ajiwan, sebagai mahasiswa hukum dan kebetulan difabel, kira-kira harapan atau apa sih yang dicita-citakan Farel untuk meminimalkan kekerasan pada difabel atau agar difabel itu dapat memperoleh keadilan? Oke, untuk pertanyaan yang pertama gimana untuk biar teman-teman difabel bisa berani gitu, yang jelas dari orang-orang terdekatnya dulu, misal dari keluarga, dari teman-teman dekatnya itu harus terbuka dulu biar dia juga berani gitu untuk berani mengemukakan apa yang dia rasakan, apa yang dialami gitu. Terus nanti mulai dari keluarga nanti bisa expand lebih luas lagi, nanti bisa ya mungkin bisa lebih luas, misalnya bisa jadi pembicara dalam suatu acara atau apa gitu. Nanti jadi dimulai dari yang lingkungan yang kecil dulu, dari keluarga dan segala macam, untuk biar bisa terbuka sama teman difabelnya, agar dia juga nggak takut untuk membicarakannya itu. Dan dalam hal terbuka itu jangan kemudian kita orang-orang sekitar itu menuntut macam-macam. Misalnya kalau dia habis mengalami sesuatu terus diminta menceritakan semuanya kayak yang dibilang Pak Sari tadi, kronologis atau segala macam, itu ya itu nggak bisa langsung gitu juga, harus prosesnya pelan-pelan juga gitu, harus membangun komunikasi yang baik juga dengan teman-teman difabel biar dianya juga nggak takut, nggak malu buat cerita juga gitu sih kurang lebih. Terus untuk harapannya ya semoga ini tadi mindset, cara berpikir, terus stigma tentang difabel itu bisa lebih baik lagi gitu di masyarakat. Terus jadi orang-orang juga sadar gitu kok penyandang disabilitas itu juga setara seperti orang-orang yang lain juga. Terus hak-haknya bisa lebih terpenuhi lagi, misalnya masalah fasilitas pelayanan, terus dalam segala hal gitu bisa lebih terpenuhi lagi. Dan itu sih yang paling penting, biar agar pelayanan terhadap difabel itu juga bisa lebih ditingkatkan lagi di semua institusi gitu. Apalagi banyak kemudian yang aku lihat tuh ya, institusi itu banyak yang punya mindsetnya tuh gini, kayak misalnya di universitas gitu, misalnya di sana belum ada mahasiswa difabel, jadi misalnya belum perlu untuk menyediakan fasilitas bagi teman-teman difabel. Itu kan cara berpikir yang salah ya teman-teman. Harusnya memang udah dari awal tuh udah dipersiapkan agar nanti kalau misalnya ada teman-teman difabel yang kemudian tergabung dalam institusi itu bisa langsung mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan, gitu, haknya dia gitu kan. Jadi itu sih yang mindset yang harus diubah. Terus ya kurang lebih gitu sih Mas, yang aku harapin. Semoga bisa kedepannya bisa lebih inklusif lagi dimanapun kita berada gitu. Oke, semoga harapannya terwujud ya. Dan untuk teman-teman semuanya, terima kasih atas antusiasmenya, dan terima kasih juga buat Pak Sarli dan juga Farel atas jawaban-jawabannya yang sangat insightful dan menambah wawasan kita semua. Diskusi yang sangat seru dan menarik tentang apa yang kita bahas hari ini, tapi sayang sekali karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab saya cukupkan sampai di sini saja. Buat yang ketinggalan webinar hari ini bisa nanti di YouTube-nya FCC akan kami publikasikan juga. Jadi tenang aja, bisa menonton ulang di sana. Akhir kata, sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sesi selanjutnya saya serahkan kepada Puspa selaku MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Yosef telah memandu jalannya sesi diskusi dan tanya jawab. Izinkan saya menyimpulkan secara singkat. Hari ini kita telah berdiskusi mengenai difabel dan kekerasan seksual yang telah disampaikan oleh Pak Sarli dan Farel, baik dari perspektif yayasan lembaga advokasi dan juga bagaimana pengalaman lembaga advokasi ini menangani kekerasan seksual pada difabel, serta dari perspektif mahasiswa difabel netra yang dengan pengalamannya dan perspektif sudut pandangnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.31, sekarang mungkin akan dimulai sesi foto bersama. Silahkan bagi yang ingin menyalakan kamera, kami tunggu. Sembari menunggu menyalakan kamera, saya ingin mengumumkan pemenang penanya terbaik pada hari ini. Ada yang pertama ada 3 orang. Yang pertama ada Teguh Kristianto, yang kedua ada J.R. Faizer, dan yang ketiga ada Citra Mutiara. Diharapkan untuk menghubungi FCC melalui email visipolkasihcenter@gmail.com atau bisa diakses di Instagram Visipolkasi Center. Dan kemudian akan kami informasikan lebih lanjut melalui email. Baik, apakah sudah siap? Untuk slide pertama mungkin bisa kami mulai foto bersamanya. Oke, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Mantap. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada para pembicara, Pak Sarli dan Farel, serta kedua juru bahasa isyarat kami hari ini, Kak Desita dan Kak Mada, serta kepada seluruh partisipan yang telah hadir meramaikan acara kami hari ini. Sebelumnya, izinkan kami minta maaf jika ada banyak kekurangan dan salah kata dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk mengikuti acara-acara FCC ke depannya. Sekian dari kami, mewakili Visipolkasi Center, pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap.